luar biasa. Saya nggak sanggup rasanya itu. Sanggup. Karena gini, ini kan kaidahnya harus betul-betul kita capai ya. Nggak bisa saya. Tapi ya sebagai simbolik barangkali untuk menjadi pendorong yang lain apa boleh buat ya. Menyemangati anak-anak lah paling tidak. Tapi bagi saya pribadi barangkali terlalu berat ya. Ya kita simpen aja lah sebagai kenangan. Sebagai penghargaan dari mana. Kemudian kakak-kakak ini yang paling penting dan sekarang itu sedang melanda umat Islam ya. Pembinaan generasi muda ya, tahu sendiri kakak-kakak di berita kan sudah sering kita dengar bagaimana terjadi di pesantren kayak begini, bagaimana di lembaga-lembaga yang didirikan oleh para santri ternyata tidak santriin gitu. Jadi itu jadi apalagi di pramuka, di alam terbuka. Ini saya perlu juga cerita ya bahwa sebetulnya scouting for boy itu scouting untuk anak laki-laki, jadi bukan anak perempuan. Nah hanya tahun 36 kalau nggak salah, itu Medan Boy itu kan tahun 1908 bikin scouting for boy-nya setelah dia pensiun sebagai jenderal di tentara Inggris. Beliau ini belum tuntas tugas yang diberikan oleh negaranya, yaitu membuat young army jadi tentara muda lah gitu. Tentara muda dengan teknik-teknik dan pengalaman beliau selama perang di India, perang di perang Bur dan lain-lain. Sehingga betul-betul dituangkan itu kecakapan sebagai militer dituangkan untuk tentara muda yang airman-nya itu. Nah, cuman karena usia 53 tahun pensiun dan beliau itu jadi Letnan Jenderal tentara Inggris, tentara penjajah gitu. Tapi oleh negara itu sudah ditugaskan itu. Nah, kebetulan di Inggris itu kan sedang revolusi industri, sehingga di kota itu kacau, anak-anak gak ada yang ngurus, orang tuanya ke pabrik semua, kayak di kita kali ya. Jadi anak-anaknya gelandang aja. Akhirnya beliau mengambil inisiatif, anak di kota London itu 21 orang diajak kemah di Brownsea Island, di satu pulau di Brownsea Island di kemah dengan menerapkan metode yang sudah digagas belasan tahun oleh beliau itu kan, tugas sebagai militer gitu, dengan kira-kira 24 orang kalau nggak salah menurut catatan sejarahnya gitu. Nah metode itu diterapkan sehingga berhasil tuh dengan berkemah cuma 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu berkemah. Tapi karena konsepnya itu sudah matang dengan pengalaman beliau sebagai tentara militer Inggris, diterapkan itu metode itu sehingga ditulis dalam bentuk Scouting for Boy yang sekarang banyak diterjemahkan ke berbagai negara. Nah itu berhasil dia menangani generasi muda Inggris pada saat itu, pada sedang revolusi. Nah berkembang kemudian sehingga dari Inggris dibawa oleh Belanda menjadi Pathfinder sampai sekarang jadi Pathfinder dan sebagainya. Itu hanya untuk putra. Nah sedangkan Ibu Baden-Powellnya, Mrs. Baden-Powellnya itu kesepian kan di rumah, akhirnya diberi tugas membuat Girl Guide. Nah Girl Guide itu metode untuk bagaimana mengguide para putri gitu. Karena beliau ini orang Katolik, jadi sangat stres harus memisah laki-laki dan putra. Laki-laki udah perempuan. Laki-laki yang dua ya. Jadi Girl Guide itu diciptakan oleh Mrs. Baden-Powell BP tahun 36. Lalu adalah putri, dan Girl Guide itu dengan putra beda jauh ininya metodenya dan pusat internasional juga kalau di Boskor kan permulaan di mana? Stockholm apa ya? Lupa lagi saya. Kalau Girl Guide dan di itu mana di Yahudi kan? Buku kota Yahudi kan? Tel Aviv.
apa? Yerusalem. Yerusalem. Jadi Gagain itu pusatnya di Yerusalem. Gagain. Sekarang jadi satu di Bosem kedua-duanya. Dulunya begitu. Makanya dalam metode itu Gagain itu sebetulnya tidak bisa disamakan dengan tapi karena ini sekarang sudah berkembang, jadi kepramukaan itu terutama di kita bersemangat sekali untuk metode pendidikan model ala pramuka. Tapi ala pramuka ini juga sebetulnya harus dilihat itu penerapannya ya. Tapi karena kita ini jadi satu, nggak bisa gitu. Ya semua diperlukan we. Nah, kita harus melihat nih, karena kita kan punya misi. Tidak bisa digebiah-uyahkan gitu ya. Sok we. Karena gini pengalaman saya nih. Ya, kita lihat luar lah. Yang khusus agama gitu, sehingga ini banyak kecelakaan kan. Kecelakaan ya. Kayak Ustadz kayak di karena pergaulan ini interaksinya apalagi pramuka di kebun jagung kemudiannya kemahnya kan kadang itu banyak kejadian. Saya kan mengalami berbagai peristiwa ya, banyak anak celaka dan lain-lain, termasuk pembina. Nah, pembina juga banyak yang celaka karena dia tidak bisa namanya manusia ya. Kendali diri itu kadang-kadang rapuh ya. Oleh karena itu saya tetap Cako Siap ini dengan berpedoman kepada azas utamanya adalah laisa bil antuwalu fungsi bagi. Nah ini yang harus dipegang. Jadi dengan azas utama ini kita tetap harus berpedoman kepada Quran yang utama kan gitu, ya. Di mana menempatkan martabat putri, di mana menerapkan martabat putra gitu. Jadi kita sih boleh ikut ya umum ya supaya kita tidak eksklusif membuat frontal tapi bersiasat lah. Jadi artinya gini, kakak-kakak pembina putri itu harus matang lah di mengkaji ini ya. Saya kira pembina putri yang muda oleh kakak-kakak yang lebih tua, ibu-ibu yang jadi pembina ya diberi pengertian, diberi masukan karena antara interaksi antara putri dan putri, interaksi antara putri dan putra itu harus benar-benar dipahami berdasarkan Quran dan Sunnah ya. Kita mungkin tidak harus terlalu keras, tapi yang kira-kira ada larangan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan diterapkan, dibatasi lah gitu. Boleh salaman kan putri antaranya itu bangsa dengan ditusuk kepala dengan besi panas gitu. Nah itu jadi harus pandai-pandai mensiasati itu. Dan karena kita niatnya ibadah, jangan sampai kita gitu. Jadi saya mohon, artinya penerapan pandu ini adalah pandu itu istilah pandu ini lahir dari interpretasi tidak sama dengan Boy Scout. Kenapa diganti pandu? Karena Boy Scout itu yang di bahasa Belanda kan menjadi Pathfinder adalah alat Belanda untuk menekan bangsa Indonesia. Sehingga waktu komisaris LDP Pathfinder dari negeri Belanda ke sini, Bumi Putra tidak boleh pakai Pathfinder, dilarang katanya. Itu kan itu syariat Islam dengan cerdik itu dia sudah punya memang sudah punya konsep, yaitu pandu itu adalah manusia insan yang menunjuk ke arah yang baik bagi dirinya dan bagi orang lain. Itu isi pandu itu. Nah, yang lahir dan diucapkan itu pada tanggal 28
8 April apa? 8 April tahun 1928 itu 9 April ya. 9 April. Dalam Kongres Pandu Siap, dalam Kongres Siap ya, Syarikat Islam Patvindray. Tapi jadi ini gelap Patvindray-nya karena dilarang oleh LDP kan. IC bikin Siap. Nah di situ diucapkan P-nya itu bukan Patvindray, dia sebagai Pandu. Apa itu Pandu ya? Pertanyaan. Nah di situ diuraikan Pandu itu adalah petunjuk ke arah yang baik kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Nah sejak itulah mempengaruhi pergerakan Indonesia sehingga pada tanggal 28 Oktober tahun itu juga menjadi kata-kata di dalam Sumpah Pemuda lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagi seluruh persembahan, walaupun kata orang Katolik beragama Katolik, kata orang Islam beragama Islam, karena di Pandu itulah ya membuat lagu kebangsaan dengan Pandu yang artinya menurut Agus Salim menuju ke arah yang baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Gitu. Jadi istilah ini melekat dan diakui dalam sejarah. Makanya waktu kita dipelantikan Sako Siap, saya karena ditanya oleh Kak Asrul ini sangat membantu kepada Kia. Mau apa sih Kak Jojo katanya yang dari Kuarnas? Saya bilang tolong dituliskan kata-kata Agus Salim itu yang ada di buku sejarah di prasasti. Oh si Kak Jojo bisa aja kan. Dibikin lah, maka itu nggak bisa orang menghapus kan. Yang tadinya hanya di buku sejarah sekarang ada prasasti. Jadi karena gini, kita ini selalu ya dari zaman ke zaman sampai kapanpun akan terlalu berebutan jalan ke akhirat itu kan berebutan. Yang kata Katolik kudu begini, katain. Yang paling nyaman di Pramuka ini sekarang, maafkan mungkin saya salah bilang, itu Katolik. Makanya dia nggak mau bikin sako. Padahal dia kuat kan kalau bikin sako. Tapi karena sudah nyaman dengan merubah dasar dharma dimulai dengan ketuhanan. Kalau kita dasar dharmanya tidak dengan ketuhanan. Karena kita itu dapat terpercaya ini adalah sumber fitnah, sumber kedustaan, sumber korupsi dimulai dengan bohong waktu anak-anak kan itu. Makanya yang pertama itu ya. Sampai nanti dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kan siapa itu. Setelah A, B, C dan nanti akhirnya baru takwa kepada Allah yang Subhanahu wa taala gitu kan. Dan itu melekat pada waktu pembentukan gerakan Pramuka pertama yang ditandangi oleh anggaran dasarnya oleh Bung Karno waktu itu. Tahun 61 lah, yang 238 itu SK 238 dan ada mencantumkan anggaran pertama. Coba lihat dah sama dengan Siap zaman dulu itu. Karena Siap juga menjiwai Ipindo, menjiwai Pandu Rakyat itu. Dimulai dengan Pramuka itu dapat dipercaya. Karena dapat dipercaya itu ada Al-Quran. Jangan berdusta. Kalau dusta itu nanti kamu buat dosa. Karena dosa kamu ke neraka kan itu. Dan permainannya ya untuk siaga kimnya begini. Jadi cara membina kita ya golongan siaga, penggalang, negak. Kalau siaga saya kira banyak bungkus ceritanya. Nah dalam bungkus cerita ini jangan yang mengandung unsur sirik lah. Nyingsinan budak. Ali kayak juri gitu. Atau bagaimana cerita pembungkusnya jangan mengandung cerita yang menimbulkan syirik di benak anak gitu ya. Sehingga kita nantinya susah menghilangkan kondisi syirik di masyarakat. Jadi harus betul-betul berdasarkan ini. Artinya ya real saja tapi bisa dilaksanakan oleh mereka. Kemudian kalau untuk penggalang barangkali sudah mengenai ke aplikasi rasional.
apalagi untuk penegak gitu ya. Penegak itu sudah mulai diskusi dan ya sudah mengeluarkan pendapat untuk masalah-masalah dalam proses pembinaannya. Penegak apalagi Pandega itu sudah akademisi ya dia berpikirnya. Itulah sampai sekarang belum ada metode yang bisa mengalahkan metode Baden-Powell itu. Akademi manapun, profesor manapun belum ada yang berani membahas itu. Makanya WOSM itu kan sekarang pusatnya di WOSM ada pengendali kepramukaan itu sedunia itu kan WOSM. Itu bukan perguruan tinggi tapi memang dia kepanduan caranya begitu di alam terbuka begitu. Nah, itu kan di para pelatih juga banyak yang profesor apa itu tidak bisa itu artinya menggugat atau membuat pembaharuan soal metode itu jadi kepanduan tetap aja begitu di alam terbuka dan lain-lain gitu. Nah itu jadi barangkali yang penting mah kakak-kakak saya ingin menekankan masalah putra-putri nih karena yang paling sulit anak-anak kalau sudah bergerak kan susah dikendalikan udah bebas saja tapi bisa dikendalikan kalau kita norma-norma itu ditanam di gugus depan. Jadi kakak-kakak tolong ini kakak putri yang satu ketemu putri jadi kalau ada putri yang agresif mau membinanya bagus gitu ya untuk membina dengan pendekatan dengan itu jadi kembali lagi kepada agama ya. Pendalaman agama pendekatan walaupun barangkali karena kita ini tidak harus seperti ustazah yang ini aja yang itu jadi seperti itu karena ini kan ada risiko kita ini membina ingin mendapat pahala tapi kalau salah dapat doraka kalau doraka berarti neraka gitu kan jadi bisa pahala gede bisa neraka gede juga jadi ini cara pembinaan saja jadi tolong kakak-kakak barangkali bisa memisahkan lah. Karena Baden-Powell pun tidak punya konsep untuk putri mas gitu. Yang punya konsep ibu jadi wanita gitu ya. Nah, gagai sampai dengan organisasi keduniaannya pula dari semula tuh udah pisah. Kalau ini mah yang pertama itu di mana Stockholm apa Baden-Powell itu. So yang ini mah gagai di Yerusalem punya apa namanya. Jadi nah sekarang ada penyatuan karena perkembangan dan lain ada gerakan emansipasi dan lain-lain yang di luar jalur agama macam-macam lah liberalisme segala rupa emang dari dulu juga begitu jadi bukan sekarang aja penyakit dunia itu. Nah jadi kita barangkali walaupun tidak dari segi ustadz ya tapi bab itu mah karena kita ini membina anak orang dan ada tanggung jawab apalagi organisasinya digerakkan oleh syarikat Islam harus dipahami itu barangkali yang paling penting lah. Jadi dan dalam apa ini saya mohon kepada pimpinan Sakosia memberikan apa namanya pengendalian yang bisa jelas kepada para pembina itu antara reward dan punishing-nya itu. Karena begini, saya minat pramuka ya di Jawa Barat lah yang paling yang pasti se Jawa Barat yang terutama di Bekasi itu malu manusia ya lepas kendali aja yang bergaul banyak kecelakaan aduh ya. Kalau masalah pegawai negeri guru dengan guru kan namanya juga pegawai ya kadang-kadang cincai dah yang penting urusan itu kan urusan pribadi. Nah itu kalau kita kan bukan urusan pribadi kira-kira kira-kira kan ini masalah apa bukan urusan pribadi kita tanggung jawab kepada syarikat Islam syarikat yang pertama kepada Allah yang kuasa itu. Jadi kenapa saya bisa ngomongin saya kan ngelakonin terus ya. Kalau kita juga nggak prepare terhadap masalah-masalah yang begitu kita juga bisa celaka kan. Nah ini yang saya ingin sampaikan kepada kakak-kakak terutama para pimpinan yang ini jadi mohon
apa namanya, lebih disiplin lah, kalau bahasa sederhananya disiplin lah. Kalau ada kegiatan, khusus kalau ada kegiatan bagaimana membentuk lapangan perkemahan dan sebagainya. Jadi ini wayahnya si pengendali ini harus rada rewel, harus rada sering negor, harus rada sering ini kan. Kalau bisa ya dengan lambang-lambang ternyata Mas Indra, kalau perlu jewer langsung gitu. Kakak pimpinan ini berat sebetulnya ya, tapi ya salah satu di antara unsur yang bisa menegakkan pergerakan syarikat Islam masalah moral. Itu kuncinya di situ kan. Kalau orang sebagaimanapun dia bisa pidato mendakwahkan syarikat Islam, kalau moralnya jelek kan orang menilai jelek juga. Itu jadi di situ kuncinya barangkali. Nah itu saya sampaikan ini agak ini ya, tapi memang itu yang esensial perlu kita sampaikan. Saya puluhan tahun selamat karena berpegang pada itu. Apapun ya, banyak sih ratusan pembina cantik atau macam-macam kan menggoda kita ini, wah bisa celaka kita. Jadi itu ke KPRI. Jangan goda Kak Agustin. Iya. Itu. Saya selalu tergoda sama beliau. Jadi itu yang saya pengalaman ya, saya juga jadi pengalaman dikaitkan dengan misi kita. Kita kan mencari selamat, mencari pahala, mencari jalan ridho Allah, mencari jalan pulang ke akhirat dengan aman. Jadi itu. Jadi kenyataan kita menghadapi ini. Apalagi zaman saya kan membina lagi sedang-sedangnya saya muda gitu ya, umur tahun 60. Tahun 60 saya udah di andalan di kuartir. Malah udah jadi Kakuartab di Bekasi. Itu sudah berganti-ganti. Dulu belum ada pejabat. Pejabatnya nggak ada duitnya. Dulu kan belum ada anggaran. Nggak ada anggaran, bisa ditilep-tilep para pejabat ya dia. Jadi kalau jadi Kakuartab dianggap sudah ini kepada negara kan itu. Udah dapat pita kuning. Ini tuh banyak nomor kayak Melati. Tapi saya nggak tahu lah, itu kan kadang-kadang gerakan juga anak-anak yang ngurus Kuartab itu perlu memberikan apresiasi kepada pejabat supaya anggarannya gitu ya. Dan karena itu jadi sudah kacau lah. Kayaknya jadi males kita kayak Nah itu seperti itu. Jadi tolong karena kita misinya beda, bukan hanya resep, bukan hanya ini. Misinya kita ini misi Ri'ilah kalimatullah. Ri'ilah kalimatullah itu bukan hanya Allahu Akbar berpikir, tapi kepada diri sendiri. Nah ini makna pandu itu di situ. Jadi menunjuk ke arah yang baik kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi saya kepada Kak Willy satu ini bukan tugas ringan, tapi tugas sangat mulia dan membawa kita bersama keluarga ke surga. Dan itu bagi orang yang beriman. Kalau nggak iman, tinggalin aja. jadi gampang-gampang aja. Tapi ini kan mulia ya. Kita yang mencari kemuliaan. Nah itu barangkali yang pokok-pokok. Sedangkan teknis mah nanti bisa ini. Ya kita omhang. Bahasa Belanda omhang itu ya bebas. Tapi harus terbatas. Ya bisa juga fitnah kan. KPRI omah, udah dianggap obat ya. KPRI mah eta, ada baturan gitu ya. Kabobah naik eta, jeung kita nanti menjanjian di mana kan? Dari rumah perang di Rekemah di mana Banjarnegara. Tahu-tahu ke Cianjur. Nah, beloknya banyak kan. Pengalaman ada 1000 pengalaman jadi itu ya. Jadi Tuh lihat sepedanya. Jadi trik-trik yang kira-kira membuat sesuatu yang membuat fitnah, karena kita orang membuat memfitnah kita dengan jalan berkiranya, kita sudah membuat dosa kan. Gitu. Iya. Bagus kan jauh dari fitnah. Ada fitnah di antara kau berdua.
Itu saya udah ngalamin lah kemana-mana, udah itu banyak yang jadi Sama korban. Kak Jojo jauh dari fitnah Iya. kan. Di pramuka ya. Tolonglah gitu. Jadi saya gimana ya, memang nggak tahu memang begitu. Jadi saya selama puluhan tahun bersama pramuka ada nih. Jadi kalau ibu aktif ya aktif sama-sama. Dia ke ibu ke mana, ke Medan. Waktu ini di mana tuh sudah ada perkemahan tahun 77 di mana sih Medan, Cibolangi, ya udah bawa pasukan. Tapi karena dari awal sudah pikirannya ini ya sudah ada gitu, nggak apa-apa. Pikirannya nggak ngeres. Gitu. Jadi sudah dibentuk ini ya, udah dibentuk apanya barikade ini untuk cara berpikir yang kira-kira tidak akan membuat kita sakit hati. Jadi sakit hati kan kok. Tahu-tahu kayak sekarang bukan apalagi bisa laporan begini. Tahu-tahu atau itu kan. Tahu-tahu yang jadi perkara itu gambar dia nih, Ban. Apakah benar dia kan belum tentu kan. Itu jadi ini dalam cara membina ya saya seperti itu barangkali pokok utamanya. Terus makan kerja sakos juga kan. Hanya memang kan basic di kita dengan Banjarnegara contohnya ini yang tadi menariknya kan itu sanawiyah apa? Madrasah sanawiyah mana? MTS. Iya. Ya. MTS. Jadi ada basic ini, basic agamanya lah. Iya. Tapi basic agama kalau nggak dipagari oleh kita, kini lebih banyak cerita. Di bagaimana di Jawa Timur ada seorang ustadz, bagaimana di Bandung, jadi banyaklah cerita itu. Jadi barangkali yang pokok-pokok itu, terutama kakak-kakak pembina, karena kita barangkali akan jadi pengendali dari gerakan ini. Gitu, jadi Kak Willy, walaupun ada yang perlu ditegur, diperhatikan, kalau ada yang cengengesan, Nggak jelas. nggak jelas ya. Dalam dipanggil ngobrol dari hati ke hati ya. Dengan ini Kak Ferry juga kan di Bandung banyak binaannya nih sekarang di ini. Jadi ya itu juga membawa diri kita menjadi apa namanya kebal terhadap masalah-masalah yang akan menggoda kita gitu. Ini, ya ini terasa oleh saya ya, banyak sekali itu bisa terjadi macam-macam. Jadi kalau diceritakan satu-satu, waduh. Tapi senang, memang bergerak itu senang. Tapi kalau kita mengendalikannya benar, kemudian pandunya diterapkan, menunjuk ke arah yang baik kepada diri sendiri. Kalau orang itu kan intinya di situ. Pandu makanya sebenarnya berat tuh kata pandu itu. Kayak para tarekat Islam, angkatan pandu itu berat tuh. Gitu. Mendingan pramuka rada ringan. Iya. Betul. Pandu itu berat. Tapi ya karena sudah ada pilihan, apa lah. Jadi kalau pandu kan dekat ke SI-nya, ini ya. Kalau pramuka agak renggang sedikit. Ya. Kira-kira itu ya, ini yang pokok-pokok. Saya kira yang lainnya coba aja, barangkali ada pertanyaan atau apa. Jadi pandu itu sesungguhnya innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi dari situ berawal. Itu bapaknya Pandawali. Sampai darahnya saja putih. Kita juga suka nonton wayang ya dulu. Sampai disuruh ditusuk aja keluarnya darah putih, saking sucinya. Nama Pandu itu orang baik yang sangat baik, yang bisa menurut ke arah yang baik kepada dirinya sendiri. Dan sehingga dalam pertengkaran itu nggak pernah kalah, tapi dia selalu mengalah gitu ya. Masa Astina dan ini kira-kira dongeng itu sebetulnya ada ruh Islamnya gitu. Yudhistira. Sama Duryodhana. Walaupun sekarang ingin jadi Islam Nusantara nanti dulu kan, bukan itu kan, itu mah memang ada apa zaman Wali Songo kan lain ceritanya gitu. Jadi seperti itu Kak Willy. Iya. Saya